Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita ini, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pelajaran kita pagi ini ya. Jadi kita akan belajar dari materi tentang menyimak teks deskriptif ya. Nah, Ibu akan sampaikan dulu tujuannya ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Ibu akan jelaskan ya. Tujuan yang pertama itu adalah mengidentifikasi informasi penting dalam teks deskriptif yang didengarkan ya. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah menyebutkan ciri-ciri teks deskriptif berdasarkan isi yang disimak. Kemudian tujuan yang ketiga, untuk menyampaikan kembali isi teks deskriptif secara lisan atau tertulis dengan bahasa sendiri. Ya, jadi tiga tujuan dari pelajaran kita kali ini. Oke, baik. Ada yang tidak masuk? Jadi semua? Jadi semua ya. Kalau begitu kita akan mulai dengan materi kita. Ya, tentang apa tadi? Teks deskriptif. Ibu akan jelaskan. Teks deskriptif itu pengertiannya adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, ya, kemudian tempat, orang atau peristiwa secara jelas dan terperinci sehingga pembaca atau pendengar dapat membayangkan objek tersebut. Nah, jadi itu pengertian dari teks deskriptif. Kemudian tujuannya, ya, tujuan dari teks ini adalah untuk agar pendengar atau pembaca bisa merasakan, melihat atau membayangkan objek yang dijelaskan dalam teks. Nah, ada ciri-ciri dari teks deskriptif. Yang pertama itu, dengarkan baik-baik ya. Ciri-ciri yang pertama itu menggambarkan suatu objek secara detail. Ya, kemudian yang kedua, menggunakan kata sifat. Dan yang ketiga, ya, menggunakan panca indera untuk mendeskripsikan. Kemudian yang keempat itu bersifat objektif sesuai fakta. Nah, oke, di sini ada contoh teks deskriptif ya. Ibu akan bacakan, ini cerita singkat. Simak baik-baik. Ibu akan bacakan contohnya ya. Ini contoh teks deskriptif. Taman sekolahku sangat indah. Di tengahnya ada kolam ikan kecil, bunga-bunga warna-warni menghiasi sekelilingnya. Nah, udara di sana sejuk dan menyegarkan. Nah, ini salah satu contoh teks deskriptif. Nah, dari penjelasan Ibu ingin melihat ya, apakah kalian paham dengan materi yang dijelaskan. Nanti Ibu minta kamu mengerjakan tugas, ya. Nanti ada contoh teksnya, kemudian kamu jawab pertanyaannya. Ya, paham? Bisa langsung jawab itu. Silakan diskusikan ya. Nanti silakan baca dulu teksnya, kemudian jawab
akan bahas bersama-sama.
hingga ensiklopedia. Suasananya tenang, cocok untuk membaca dan belajar. Ruangannya bersih dan ber-AC, membuat siapapun betah lama-lama dalam mereka. Oke, kita lihat pertanyaan nomor 1. Ya, nomor 1, di mana letak perpustakaan sekolah? Di mana letaknya? Samping ruang guru. Ya, betul sekali. Letak perpustakaan sekolah itu ada di samping ruang guru. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa saja jenis buku yang ada di perpustakaan? Fiksi, non-fiksi, dan ensiklopedia. Ya, ada buku fiksi, ada buku fiksi dan ensiklopedia. Nah, kemudian bagaimana suasana di perpustakaan tersebut? Tenang. Nah, ya, suasananya tenang. Ya, pasti kalau di perpustakaan itu nggak boleh kan? Harus tenang suasananya supaya kita bisa belajar. Kemudian yang nomor 4, apa saja fasilitas yang ada di perpustakaan? Ada apa saja? Ya, fasilitas yang ada di situ yang pertama ada rak buku, kemudian ada AC dan juga ruangannya bersih. Kemudian yang nomor 5, mengapa orang betah belajar di perpustakaan? Karena apa tadi? Yang membuat orang betah berada di perpustakaan itu adalah karena suasananya tenang, aman, terus tempatnya juga bersih, jadi orang betah tinggal di perpustakaan ya. Oke. Dari pertanyaan tadi dan soal yang kalian kerjakan, ada yang cukup semua? Yang mana yang benar semua jawabannya? Ada? Salah satu. Katakan ini salah satu kan? Ya. Kita salah semua. Mrs. harap ya kalian sudah paham dengan materi ini ya. Jadi misalnya kalau ada hal-hal yang belum dipahami boleh pelajari lagi ya, dibaca lagi, baca lagi di rumah ya, baca buku ya. Nah, kalau tidak paham boleh tanyakan pada gurunya ya. Oke. Jadi kesimpulan dari pelajaran kali ini adalah teks menyimak ya, menyimak teks deskriptif ya, bisa diinformasikan apa pengertiannya teks deskriptif. Ingat, bukan berdiri, bukan bisa berdiri, dijelaskan, kan? Ya, boleh bisa lebih juga. Oke, jadi teks deskriptif tadi itu adalah ya, teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, kemudian tempat. Selain tempat ada orang atau peristiwa secara jelas dan terperinci sehingga pembaca atau pendengar dapat membayangkan objek